Suara mobil yang menghentikanku di depan rumah seharusnya menjadi akhir yang manis untuk perjalanan kerjaku. 3 hari di Semarang terasa seperti 1 minggu. Rapat-rapat yang padat, presentasi yang menguras energi, dan malam-malam yang kuhabiskan sendirian di kamar hotel, menatap langit kota yang tak pernah tidur sambil merindukan kehangatan rumah. Rindu pada Arya, suamiku. Kangen aroma coklat susu kesukaannya di paginya, pada pelukannya yang selalu berhasil meredakan lelahku, pada rutinitas kami yang mungkin membosankan bagi orang lain, tapi menjadi penyemangat bagi hidupku. Proyek yang kukerjakan selesai lebih cepat dari jadwal. Klien sangat puas dengan proposal yang kutawarkan, dan semua kesepakatan ditandatangani tanpa banyak perdebatan. Seharusnya aku berada di Semarang 2 hari lagi, namun bosku memberiku hadiah kecil. Tiket pulang lebih awal. Aku girang bukan main. Aku sengaja tidak memberitahu Arya. Aku ingin memberinya kejutan. Aku membayangkan wajahnya yang terperangah saat aku tiba-tiba muncul di ambang pintu, lalu senyumnya yang merekah, dan lengannya yang akan menarikku ke dalam dekapan erat. Ah, fantasi sederhana seorang istri yang merindukan suaminya. Dalam perjalanan pulang sepanjang perjalanan dari bandara, hatiku bernyanyi. Aku sudah merencanakan segalanya. Aku akan meletakkan koperku, mandi air hangat, lalu memasak makan malam kesukaan Arya. Mungkin aku akan memesan beberapa makanan penutup dari kafe favorit kami. Malam ini akan menjadi malam perayaan kecil kami. Perayaan atas keberhasilan pekerjaanku, dan yang lebih penting, perayaan karena kami bisa kembali bersama lebih cepat. Tidak usah mampir-mampir langsung ke rumah ya, Pak, ujarku pada sopir taksi yang menjemputku. Baik, Bu, sahutnya ramah. Aku menyandarkan kepala di jendela, membiarkan lampu-lampu kota yang mulai menyala menyambut kepulanganku. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi kaca mobil dan menciptakan lukisan buram yang indah. Aku tersenyum. Bahkan cuaca pun terasa romantis. Betapa naifnya aku saat itu. Betapa aku tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya bukan berada di luar, melainkan telah lama mengamuk di dalam istana yang kubangun dengan cinta dan kepercayaan. Taksi berhenti tepat di depan gerbang rumah kami yang menjulang kokoh. Kompleks perumahan ini sepi, seperti biasa. Rumah kami adalah buah dari kerja kerasku selama bertahun-tahun. Aku yang memilih lokasinya, aku yang menyetujui desain arsiteknya, dan tentu saja, aku yang melunasi cicilannya setiap bulan dari gajiku sebagai seorang manajer senior di sebuah perusahaan multinasional. Arya, suamiku, bekerja sebagai seniman lepas. Karyanya bagus, aku akui. Tapi penghasilannya tidak menentu, seringkali lebih banyak pengeluaran untuk membeli kanvas dan cat daripada pemasukan dari lukisan yang terjual. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Bagiku, cinta tidak diukur dari tebalnya dompet. Aku mencintainya, dan itu sudah cukup. Aku hanya ingin dia ada di sisiku, mendukungku, menjadi tempatku pulang. Setelah membayar ongkos taksi, aku menyeret koperku menuju pintu utama. Aku menekan bel, lalu terkekeh sendiri. Kebiasaan. Padahal aku punya kunci. Aku merogoh tasku, menemukan gantungan kunci berbentuk menara hati hadiah dari Arya saat kami bulan madu, dan membuka pintu dengan perlahan. Assalamualaikum. Arya, aku pulang. Seruku dengan nada riang, berharap mendengar sahutan antusias dari dalam. Hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara detak jam dinding di ruang tengah yang terasa lebih keras dari biasanya. Aku melangkah masuk, merasakan keanehan pertama. Udara di dalam rumah terasa pengap, berbeda dari biasanya. Embok Yam, asisten rumah tangga kami, biasanya akan menyalakan pengharum ruangan otomatis setiap sore. Tapi ini tidak. Lampu ruang tamu juga padam, hanya menyisakan temaram senja yang menyusup dari jendela besar. Arya? Sayang, kamu di mana? Panggilku lagi, kali ini sedikit lebih keras. Aku meletakkan tasku di sofa dan mulai melangkah lebih jauh ke dalam. Aku melihat sepasang sepatu pantofel pria tergeletak asal di dekat rak sepatu. Itu sepatu Arya. Berarti dia ada di rumah. Mungkin dia sedang di studio belakang? Atau mungkin tertidur di kamar? Aku memutuskan untuk memeriksanya di kamar tidur kami. Itu adalah tempat paling pribadi kami, tempat kami berbagi cerita, tawa, dan air mata. Langkahku terasa ringan saat menaiki tangga menuju lantai 2. Aku masih menyimpan skenario kejutan di kepalaku.
Namun, semua fantasi indah itu hancur berkeping-keping begitu aku membuka pintu kamar kami. Pemandangan pertama yang menyambutku adalah kekacauan. Ini bukan kamar kami. Kamarku selalu rapi. Spray harus selalu terpasang kencang, bantal tersusun simetris, dan selimut terlipat dengan sempurna di ujung tempat tidur. Tapi yang kulihat sekarang adalah medan perang. Spray tersingkap acak-acakan, kusut masai seperti baru saja digunakan untuk pergulatan hebat. Bantal-bantal terlempar, satu bahkan jatuh ke lantai. Selimut tebal kami teronggok tak berbentuk di kaki ranjang. Aroma aneh menguar di udara. Campuran antara parfum maskulin Arya yang kukenal dengan aroma parfum wanita yang asing namun terasa familiar di saat yang bersamaan. Aroma manis vanila dengan sedikit sentuhan musk. Aroma yang membuat perutku tiba-tiba terasa mual. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Ini aneh. Sangat aneh. Arya tidak pernah seberantakan ini. Bahkan saat dia sedang terburu-buru sekalipun. Arya, suaraku bergetar tanpa bisa kukendalikan. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka. Arya keluar dari sana, hanya mengenakan handuk yang melilit pinggangnya. Rambutnya basah, dan ada butiran-butiran air yang menetes di bahunya yang bidang. Wajahnya, wajah yang selalu kurindukan, menunjukkan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan keterkejutan karena kepulanganku. Bukan kebahagiaan. Melainkan kepanikan murni. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka, dan pucat pasi. Rina? Kamu bukannya kamu pulang besok? Tanyanya tergagap. Pekerjaan selesai lebih cepat. Aku mau kasih kejutan, jawabku pelan, mataku masih menyapu seluruh ruangan, mencoba mencari penjelasan logis atas kekacauan ini. Oh, kejutan. Ya, kejutan, ulangnya seperti orang bodoh, tangannya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sebuah kebiasaannya saat dia gugup atau berbohong. Pandanganku berhenti pada satu titik. Di atas bantal di sisiku, tempat kepalaku biasa berbaring, tergeletak sebuah benda kecil berwarna hitam. Sebuah benda yang seharusnya tidak pernah ada di sana. Aku melangkah mendekat, mengabaikan Arya yang mematung di dekat kamar mandi. Tanganku terulur, gemetar, saat aku memungut benda itu. Sebuah ikat rambut. Bukan ikat rambutku. Aku tidak pernah memakai ikat rambut model seperti ini. Ini adalah ikat rambut kain beludru hitam, dengan hiasan mutiara kecil imitasi di salah satu sisinya. Model yang sangat spesifik. Model yang sering dipakai oleh seseorang yang sangat kukenal. Napasku tercekat. Dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Suara detak jam dinding, suara rintik hujan di luar, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah suara degup jantungku yang memukul-mukul rongga dadaku seperti genderang perang. Aku membalikkan badan, menatap Arya tepat di matanya. Aku mengangkat ikat rambut itu. Ini punya siapa? Arya? Tanyaku dengan suara yang anehnya terdengar sangat tenang, padahal di dalam diriku sedang terjadi tsunami. Wajah Arya semakin pucat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Itu, aku tidak tahu, sayang. Mungkin itu milikmu yang sudah lama, kamu lupa. Bohong. Dia berbohong. Matanya tidak bisa menatapku lurus. Dia melirik ke arah pintu, ke lantai, kemana saja selain ke mataku. Tidak. Jawabku tegas, dingin. Ini bukan punyaku. Aku tahu persis ini punya siapa. Aku menatap lekat-lekat ikat rambut itu. Memoriku berputar kembali ke beberapa minggu yang lalu, saat aku dan sahabatku, Clara, sedang minum kopi di sebuah kafe. Dia baru saja membeli ikat rambut itu secara online dan memamerkannya padaku. Lucu, kan, Rin? Aku suka banget sama mutiaranya, katanya waktu itu. Aku bahkan ingat aku sempat memegangnya, merasakan tekstur beludrunya yang lembut. Clara, sahabat terbaikku. Orang pertama yang kuhubungi setiap kali aku punya masalah. Orang yang selalu menemaniku saat Arya sibuk. Orang yang kepadanya aku sering mengeluhkan sikap Arya yang mulai aneh dan dingin akhir-akhir ini. Arya, jangan bohong, desisku, setiap kata terasa seperti belati yang menggores tenggorokanku sendiri. Aku tahu ini ikat rambut Clara. Nama itu, saat keluar dari mulutku, seolah memiliki kekuatan sihir. Sihir yang menghancurkan sisa-sisa pertahanan Arya. Dia terdiam 1000 bahasa.
Wajahnya yang panik kini berubah menjadi wajah seseorang yang tertangkap basah, pasrah, dan menyedihkan. Dan di sanalah aku berdiri. Di tengah kamar tidurku yang berantakan, dengan bukti pengkhianatan tergenggam di tanganku. Kejutan yang kurencanakan telah berubah menjadi kejutan paling menyakitkan dalam hidupku. Pria yang kucintai, yang menjadi pusat duniaku, telah membawa wanita lain ke ranjang kami. Dan wanita itu adalah sahabat yang paling kupercaya. Dinding duniaku mulai retak. Dan aku tahu, saat itu juga, tidak akan ada yang pernah sama lagi. Babak baru yang penuh kepedihan dalam hidupku baru saja dimulai. Keheningan yang menyelimuti kamar kami setelah aku menyebut nama Clara terasa begitu pekat, begitu berat, hingga aku merasa sulit untuk bernapas. Arya masih berdiri mematung, handuk masih melilit pinggangnya, sosoknya yang biasanya memancarkan kepercayaan diri kini tampak rapuh dan kalah. Dia tidak lagi berusaha mengelak. Diamnya adalah sebuah pengakuan yang lebih keras dari teriakan manapun. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa pria yang pernah kukenal dan kucintai. Pria yang melamarku di bawah taburan bintang di tepi pantai. Pria yang berjanji akan selalu menjagaku dan tidak akan pernah menyakitiku. Di mana pria itu sekarang? Yang berdiri di hadapanku hanyalah seorang pengecut yang bahkan tidak memiliki kebenaran untuk mengakui kesalahannya dengan kata-kata. Kenapa, Arya? Suaraku keluar lebih seperti bisikan serak. Pertanyaan klise. Aku tahu. Tapi hanya itu yang mampu kupikirkan. Kenapa? Apa salahku? Apa kurangku? Dia akhirnya bergerak, berjalan pelan ke lemari, mengambil kaos dan celana pendek. Dia memakainya tanpa menatapku, seolah dinding di antara kami kini terlalu tinggi untuk dipanjat. Rina, ini enggak seperti yang kamu pikirkan, ucapnya akhirnya, suaranya pelan dan tanpa emosi. Aku tertawa. Tawa yang kering dan penuh kepahitan. Oh ya? Jadi, apa yang harus kupikirkan, Arya? Aku pulang lebih cepat, menemukan kamar kita berantakan, dan ada ikat rambut sahabatku di atas bantal. Tolong, cerahkan aku. Skenario apa yang seharusnya ada di kepalaku sekarang? Mungkin Clara hanya mampir untuk membantumu membereskan tempat tidur dan ikat rambutnya tidak sengaja terjatuh. Sarkasme menetes dari setiap kataku. Rasa sakit di dadaku mulai berubah menjadi amarah yang membara. Aku bisa jelaskan, katanya lagi, masih menghindari tatapanku. Jelaskan, tantangku, melipat tangan di dada. Aku bersandar di meja rias, kakiku terasa lemas. Aku punya banyak waktu. Jelaskan bagaimana ikat rambut Clara bisa ada di sini. Jelaskan kenapa kamu panik setengah mati saat aku pulang. Jelaskan kenapa kamarku seperti kapal pecah. Dia menghela napas panjang, lalu duduk di tepi ranjang. Tepat di tempat di mana, mungkin beberapa jam yang lalu, dia dan Clara. Aku menelan ludah, mencoba mengenyahkan bayangan menjijikkan itu dari kepalaku. Clara, dia memang tadi ke sini, Arya memulai, suaranya ragu-ragu. Dia cuma mau pinjam buku. Buku? Alasan paling konyol yang pernah kudengar. Clara bukan tipe pembaca buku-buku koleksiku yang kebanyakan berisi tentang bisnis dan pengembangan diri. Kalaupun iya, kenapa harus di kamar? Kenapa harus membuat ranjang berantakan? Kenapa Arya harus mandi setelahnya? Pinjam buku, ulangku, alisku terangkat. Buku apa yang dia pinjam sampai harus membuatmu mandi dan kamar kita seperti ini? Apakah bukunya meledak? Rina, sudahlah, bentaknya tiba-tiba, membuatku sedikit terkejut. Kamu selalu saja begitu. Selalu curiga. Selalu berpikir yang negatif. Aku terperangah. Dia membalikkan keadaan. Dia berusaha membuatku merasa bersalah. Taktik klasik seorang peselingkuh. Aku curiga, aku melangkah maju, amarah memberiku kekuatan. Aku pulang kerja, Arya. Aku lelah. Aku hanya ingin pulang ke pelukanmu. Tapi apa yang kudapatkan? Aku mendapatkan kamarku diobrak-abrik olehmu dan sahabatku sendiri. Dan kamu bilang aku yang curiga? Aku tidak bilang begitu. Elaknya, suaranya kembali melembut, menyadari bahwa agresi tidak akan berhasil. Dengar, aku dan Clara tidak ada apa-apa. Sungguh, dia memang temanku juga, kan? Dia hanya curhat. Dia sedang ada masalah. Curhat, kata itu terasa seperti tamparan.
Selama ini, akulah yang selalu curhat pada Clara tentang Arya. Sekarang, Arya curhat pada Clara tentang apa? Tentangku? Dadaku terasa sesat. Aku berjalan keluar kamar, tidak sanggup lagi berada di ruangan yang terasa terkontaminasi itu. Aku turun ke dapur, tanganku secara otomatis meraih teko dan mengisinya dengan air. Aku butuh minum. Aku butuh sesuatu untuk meredakan api yang membakar tenggorokanku. Arya mengikutiku dari belakang. Sayang, tolong dengarkan aku jelaskan ke kamu. Aku menuang air ke dalam gelas dengan tangan gemetar hingga sedikit tumpah ke meja. Aku meneguknya dalam sekali tegukan, tidak peduli pada air dingin yang membuat gigiku ngilu. Aku meletakkan gelas dengan keras di atas meja. Aku tidak mau mendengar apapun lagi malam ini, Arya. Aku lelah. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar tamu di lantai bawah. Aku butuh ruang. Aku butuh jarak darinya. Dari pengkhianatannya. Kamu mau tidur di mana? Tanyanya cemas. Di sini, jawabku singkat, tanpa menoleh. Aku membuka pintu kamar tamu, masuk, dan menutupnya. Aku bahkan menguncinya dari dalam, sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya di rumahku sendiri. Di dalam kegelapan kamar tamu, pertahananku akhirnya runtuh. Aku merosot ke lantai, bersandar di pintu. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah ruah. Isak tangis yang pilu keluar dari mulutku, kutahan dengan punggung tangan agar Arya tidak mendengarnya. Di sanalah, dalam gelap dan sunyi, kepingan-kepingan puzzle itu mulai menyatu dengan sendirinya di dalam benakku. Kepingan puzzle yang selama ini ada di depan mataku, namun sengaja tidak kulihat, atau mungkin terlalu bodoh untuk kulihat. Aku teringat percakapan-percakapanku dengan Clara. Setiap kali aku mengeluh tentang Arya, Clara selalu ada di sana, mendengarkan dengan penuh simpati. Arya akhir-akhir ini dingin banget, Ran. Dia sering main HP, senyum-senyum sendiri. Kalau aku tanya, dia bilang lagi lihat meme lucu. Tapi masa setiap malam, ceritaku padanya suatu waktu. Sabar ya, Rin. Laki-laki memang begitu, kadang ada fasenya. Mungkin dia lagi jenuh sama pekerjaannya. Coba deh kamu lebih perhatiin dia, kasih dia kejutan kecil, jawab Clara bijak. Kejutan kecil. Ironis. Aku teringat lagi keluhanku yang lain. Dia sering banget terima telepon, tapi selalu keluar kamar atau ke balkon. Katanya urusan kerjaan, tapi kok sembunyi-sembunyi? Aku jadi nggak nyaman. Hus, jangan negatif thinking gitu, Clara menenangkanku. Bisa jadi kliennya nggak mau diganggu. Kamu kan tahu sendiri dunia seni itu aneh. Kasih dia ruang, jangan terlalu mengekang, nanti dia malah nggak betah. Memberinya ruang. Aku memberinya begitu banyak ruang hingga dia bisa memasukkan wanita lain ke dalamnya. Dan wanita itu adalah Clara sendiri, sang pemberi nasihat. Betapa bodohnya aku. Dia tidak menenangkanku, dia memanipulasiku. Dia menyuruhku sabar, menyuruhku memberi ruang, agar perselingkuhan mereka berjalan mulus tanpa kecurigaanku. Lalu aku teringat sesuatu yang lain. Perubahan pada Clara. Beberapa bulan terakhir, dia juga mulai berubah. Dia yang biasanya selalu punya waktu untukku, tiba-tiba menjadi sangat sibuk. Clara, weekend ini kita ke spa, yuk? Udah lama nih, ajakku via telepon seminggu sebelum aku berangkat dinas. Aduh, maaf banget, Rin. Aku nggak bisa. Ada acara keluarga mendadak di luar kota, jawabnya dengan nada menyesal. Di saat yang bersamaan, Arya juga memberitahuku bahwa dia akan pergi ke sebuah pameran seni di Surabaya selama akhir pekan. Penting banget, sayang. Buat nambah koneksi, katanya. Aku percaya. Tentu saja aku percaya. Sekarang, jika aku menyandingkan dua kesibukan itu, sebuah pola mengerikan mulai terbentuk. Acara keluarga Clara. Pameran seni Arya. Apakah itu hanya kebetulan? Atau sebuah kebohongan yang terkoordinasi dengan sempurna? Aku membuka ponselku yang tergeletak di saku. Tanganku yang masih gemetar membuka galeri, mencari foto-foto lama. Aku menemukan satu foto. Foto liburan kami bertiga di Bali tahun lalu. Aku, Arya, dan Clara. Kami tampak begitu bahagia. Clara memelukku dari samping, sementara Arya merangkul kami berdua. Senyum kami lebar, tulus. Atau setidaknya,
Senyumku yang tulus. Aku tidak tahu lagi dengan senyum mereka. Apakah benih-benih pengkhianatan ini sudah ada sejak lama? Apakah di belakang punggungku, saat aku tertawa bahagia, mereka saling bertukar pandang penuh makna? Perutku kembali mual. Lalu, kepingan puzzle terakhir, yang paling menyakitkan, jatuh tepat pada tempatnya. Uang. Fasilitas. Arya tidak punya penghasilan tetap. Semua yang kami miliki, rumah ini, mobil, liburan, makan di restoran mahal, semuanya berasal dari jerih payahku. Aku tidak pernah mengungkitnya karena aku mencintainya. Tapi Clara tahu persis kondisi finansial kami. Dia tahu siapa tulang punggung keluarga ini. Aku teringat beberapa kali Clara memuji Arya di depanku. Beruntung banget kamu punya suami kayak Arya, Rin. Udah ganteng, romantis, ngertiin kamu lagi, katanya. Apakah pujiannya itu tulus? Ataukah itu adalah topeng dari rasa irinya? Apakah dia tidak hanya menginginkan suamiku, tapi juga menginginkan kehidupan yang kumiliki? Kehidupan nyaman yang bisa Arya berikan padanya, dengan menggunakan uangku. Pikiran itu membuat darahku mendidih. Mereka tidak hanya mengkhianati cintaku dan persahabatanku. Mereka juga menghisapku sampai kering. Mereka berlibur bersama, makan malam romantis bersama, mungkin Arya membelikan Clara hadiah-hadiah mahal, semuanya dengan kartu kredit yang aku bayar tagihannya setiap bulan. Aku bukan hanya korban perselingkuhan. Aku adalah sponsor dari perselingkuhan mereka. Isak tangisku berhenti, digantikan oleh perasaan dingin yang menusuk. Rasa sakit itu masih ada, menggerogoti hatiku seperti kanker. Tapi kini, di atas rasa sakit itu, tumbuh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih kuat. Kemarahan. Kekecewaan yang begitu dalam hingga berubah menjadi sebuah resolusi. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku. Aku tidak akan menjadi korban yang menangis di pojokan. Aku telah membangun hidupku dari nol dengan kerja keras dan integritas. Aku tidak akan membiarkan dua parasit itu meruntuhkannya. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Aku bangkit dari lantai, berjalan ke kamar mandi, dan membasuh wajahku. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Mataku bengkak dan merah, wajahku pucat. Tapi di dalam tatapan itu, ada kilatan baru. Kilatan baja. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di tepi tempat tidur di kamar tamu, membiarkan semua kepingan puzzle itu membentuk sebuah gambar yang utuh. Gambar pengkhianatan yang begitu terencana dan menjijikkan. Aku memutar ulang setiap percakapan, setiap kejadian, setiap kebohongan. Aku mempersenjatai diriku dengan kebenaran. Karena aku tahu, perang baru saja dimulai. Dan kali ini, aku tidak akan kalah. Pagi datang tanpa membawa kehangatan. Sinar matahari yang biasanya menyelinap masuk melalui celah jendela kamar tamu dan membangunkanku dengan lembut, kini terasa menusuk dan dingin. Aku tidak tidur semalaman. Mataku terasa berat dan perih, tapi pikiranku bekerja tanpa henti, menyusun rencana, menimbang pilihan, dan mempersiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Aku mendengar suara langkah kaki di luar pintu. Lalu ketukan pelan. Rina? Sayang? Kamu sudah bangun? Suara Arya terdengar ragu dan penuh permohonan. Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk diam di tempat tidur, memeluk lututku. Aku bisa mendengar helaan napasnya yang berat dari balik pintu. Aku buatkan sarapan. Kopi kesukaanmu sudah siap, katanya lagi. Kopi kesukaanku. Sebuah gestur kecil yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku. Tapi pagi ini, tawaran itu terasa seperti racun. Bagaimana bisa dia berpikir secangkir kopi bisa memperbaiki kerusakan yang telah dia perbuat? Setelah beberapa saat hening, aku mendengar langkah kakinya menjauh. Aku tahu aku tidak bisa terus bersembunyi di kamar ini. Aku harus menghadapinya. Aku harus mencari bukti yang lebih kuat, konfirmasi yang tak terbantahkan, sebelum aku mengambil langkah besar. Aku mandi dan berganti pakaian. Aku memilih setelan kerja paling tajam yang kubawa di koper, blazer hitam, kemeja putih bersih, dan celana panjang yang pas di badan. Aku ingin terlihat kuat. Aku tidak ingin dia melihatku sebagai wanita yang hancur. Aku merias wajahku dengan hati-hati, menutupi lingkaran hitam di bawah mataku dengan concealer, dan memoles bibirku dengan lipstik merah terang.
warna kebetlaran. Saat aku keluar dari kamar tamu, aroma kopi dan roti panggang menyambutku. Arya sedang duduk di meja makan, menatap kosong ke arah cangkirnya. Dia mendongak saat melihatku, matanya memancarkan sedikit harapan. "Pagi, sayang," sapanya lembut. "Pagi," jawabku dingin. Aku berjalan melewatinya, langsung menuju dapur untuk mengambil segelas air putih. Aku tidak menyentuh sarapan yang telah dia siapkan. "Kamu mau berangkat kerja?" tanyanya, suaranya terdengar kecewa. "Kukira kamu akan ambil cuti hari ini." "Ada pekerjaan penting yang tidak bisa ditinggal," jawabku, sebuah kebohongan. Sebenarnya jadwalku hari ini cukup kosong. Tapi aku tidak sudi menghabiskan hari di rumah ini bersamanya. Rumah ini sudah tidak terasa seperti rumahku lagi. "Rina, kita perlu bicara," desaknya. Aku berbalik menghadapnya. "Tidak ada yang perlu dibicarakan, Arya. Semuanya sudah sangat jelas." Tidak ada yang jelas," serunya, frustrasi. "Kamu hanya menyimpulkan semuanya sendiri. Kamu tidak mau mendengarkan penjelasanku." "Karena penjelasanmu adalah omong kosong," balasku tajam. "Sekarang, kalau kamu tidak keberatan, aku harus pergi." Aku mengambil tas tanganku dan kunci mobil, lalu berjalan menuju pintu depan tanpa menoleh lagi. Aku bisa merasakan tatapannya menusuk punggungku, tapi aku tidak peduli. Di dalam mobil, tanganku gemetar di atas kemudi. Aku tidak benar-benar pergi ke kantor. Aku hanya butuh keluar dari rumah itu. Aku mengemudi tanpa tujuan, membiarkan jalanan kota yang padat menelan mobilku. Pikiranku kembali kacau. Apa yang harus kulakukan? Menghadapi Clara? Menceraikan Arya? Kemudian, sebuah ide muncul di benakku. Aku butuh saksi. Seseorang yang ada di rumah itu setiap hari. Seseorang yang mungkin melihat lebih dari yang seharusnya. Mbok Yam. Mbok Yam sudah bekerja dengan kami selama hampir 5 tahun. Dia wanita parubaya yang jujur dan setia. Dia sangat menghormatiku, dan aku pun menyayanginya seperti keluarga sendiri. Tapi aku tahu, posisinya sulit. Dia digaji olehku, tapi dia juga setiap hari berinteraksi dengan Arya. Dia pasti merasa tidak enak. Aku memutar mobilku dan mengarahkannya ke sebuah taman kota yang sepi. Aku menelepon Mbok Ya. "Halo, Mbok," sapaku, berusaha membuat suaraku terdengar normal. Non Rina. Non sudah berangkat kerja, toh?" jawabnya dari seberang. "Sudah, Mbok. Begini, Mbok yang bisa keluar sebentar? Ada yang mau saya bicarakan. Penting. Kita ketemu di Taman Anggrek, dekat pintu masuk utara. Saya tunggu di sini." Terdengar jeda sejenak. "Waduh, Non. Tapi Tuan Arya ada di rumah?" "Bilang saja Mbok mau ke pasar, ada bahan masakan yang habis." "Sebentar saja, Mbok. Tolong," pintaku dengan nada yang tidak bisa ditolak. "Gih, Non." "Baik, Non. Saya usahakan," jawabnya akhirnya. Setengah jam kemudian, aku melihat sosok Mbok Yam yang berjalan tergopoh-gopoh menghampiri mobilku. Aku membukakan pintu untuknya. Wajahnya tampak cemas. "Ada apa, Non? Kok mendadak begini?" "Non Rina baik-baik saja?" tanyanya bertubi-tubi. Aku tersenyum tipis. "Saya baik-baik saja, Mbok." "Mbok Yam, saya mau tanya sesuatu. Dan saya mohon, Mbok jawab dengan jujur. Jangan takut. Apapun yang terjadi, saya yang akan jamin Mbok Yam." Mbok Yam menatapku, matanya menunjukkan kebingungan dan ketakutan. Dia mengangguk pelan. Aku menarik napas dalam-dalam. "Selama saya dinas di Semarang atau mungkin sebelum-sebelumnya, apakah Non Clara sering datang ke rumah saat saya tidak ada?" Pertanyaan itu langsung mengubah raut wajah Mbok Yam. Dia menunduk, tangannya yang keriput saling meremas di pangkuannya. Dia tidak langsung menjawab. Keheningannya sudah menjadi jawaban bagiku. "Mbok, tolong jawab saya," desakku lembut. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata wanita tua itu. "Maafkan saya, Non. Maafkan saya?" Isaknya pelan. Hatiku mencelos. "Jadi, benar?" Dia mengangguk, masih tidak berani menatapku. "Sering, Non. Non Clara sering datang kalau Non Rina sedang kerja."
Awalnya, saya pikir wajar, namanya juga sahabat. Tapi lama-lama kok aneh. Aneh bagaimana, Embok? Tanyaku, suaraku bergetar. Mereka sering berduaan di ruang kerja Tuan Arya. Pintunya ditutup. Kadang saya dengar mereka tertawa-tawa. Tapi kadang suasananya sepi sekali. Kalau saya antar minum, Tuan Arya yang keluar ambil nampannya, saya tidak boleh masuk, ceritanya dengan suara terbata-bata. Setiap kata dari Embok Yam terasa seperti belati yang ditancapkan ke jantungku. Kemarin siang, sebelum Non Rina pulang, Non Clara juga datang, lanjutnya, suaranya semakin pelan. Mereka masuk ke kamar Non Rina. Saya tidak berani tegur, Non. Saya ini kan cuma pembantu. Air mataku kembali mengalir, kali ini tanpa isak. Air mata kekalahan. Jadi benar. Kamarku. Ranjangku. Mereka melakukannya di sana. Di tempat paling suci dalam pernikahanku. Terima kasih, Embok. Terima kasih sudah jujur, ucapku serak, sambil mengusap air mataku. Embok yang bisa kembali ke rumah sekarang. Anggap saja kita tidak pernah bertemu hari ini. Jangan bilang apa-apa pada Tuan Arya. Nggih, Non. Non Rina yang sabar, ya, katanya penuh simpati. Setelah Embok yang pergi, aku hanya duduk terdiam di dalam mobil selama hampir 1 jam. Konfirmasi dari Embok Yam adalah paku terakhir di peti mati pernikahanku. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi harapan. Yang tersisa hanyalah puing-puing kepercayaan dan cinta yang hancur lebur. Namun, pengakuan Embok Yam juga memberiku amunisi baru. Aku tidak akan membiarkan Arya dan Clara lolos begitu saja. Jika mereka pikir mereka bisa mempermainkanku, mereka salah besar. Aku menyalakan mesin mobil. Kali ini, aku punya tujuan yang jelas. Aku mengemudikan mobilku menuju Ban. Aku perlu melihat sesuatu. Aku perlu bukti konkret seberapa dalam mereka telah menggerogotiku. Di Ban, aku meminta rekening koran dan rincian transaksi kartu kredit gabungan kami selama 6 bulan terakhir. Petugas Ban menatapku dengan aneh saat aku duduk di ruang tunggu, menandai satu persatu transaksi dengan pulpen merah. Dan di sanalah semuanya terpampang nyata. Tagihan dari restoran-restoran mewah di Jakarta dan Bandung pada tanggal-tanggal di mana aku sedang sibuk bekerja atau bahkan tidak berada di kota. Tagihan hotel bintang 5 di puncak pada akhir pekan di mana Arya pamit untuk pameran seni dan Clara ada acara keluarga. Pembelian di butik-butik mahal, toko-toko yang Clara sukai, bukan aku. Tiket bioskop untuk 2 orang pada jam-jam kerja. Jantungku terasa dingin seperti es. Skala pengkhianatan ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Ini bukan sekadar perselingkuhan sesaat yang didasari nafsu. Ini adalah sebuah konspirasi. Mereka telah menjalani kehidupan ganda yang mewah di belakangku, menggunakan uangku, menertawakan kebodohanku. Arya yang kere. Arya yang tidak punya apa-apa. Tiba-tiba aku teringat itu. Dia hanyalah seorang pria yang beruntung karena menikahi wanita yang mapan. Dan Clara, sahabatku, tahu itu. Dia tidak mencintai Arya. Dia mencintai gaya hidup yang bisa Arya berikan padanya, dengan sumber daya dariku. Aku meremas kertas-kertas rekening itu di tanganku. Amarah memberiku kejernihan yang luar biasa. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan berteriak-teriak histeris. Aku akan memainkan permainan mereka, tapi dengan aturanku sendiri. Aku keluar dari Ban dengan langkah tegap. Aku sudah punya bukti. Aku sudah punya rencana. Mereka pikir mereka pintar, tapi mereka lupa satu hal. Mereka mungkin punya cinta palsu dan nafsu, tapi aku punya kekuatan yang sesungguhnya. Dan aku akan menggunakan kekuatan itu untuk memastikan mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Dengan tumpukan bukti transaksi di tanganku, aku merasa seperti orang yang berbeda. Rina yang naif dan penuh cinta telah mati kemarin, di dalam kamarnya sendiri. Yang tersisa adalah Rina yang terluka, marah, dan yang terpenting, tercerahkan. Aku pulang ke rumah sore itu dengan ketenangan yang menakutkan, bahkan untuk diriku sendiri. Arya menyambutku di pintu. Wajahnya tampak lelah dan cemas. Dia pasti menghabiskan sepanjang hari mencoba menghubungiku, bertanya-tanya apa yang sedang kulakukan. Kamu dari mana saja?
Aku khawatir sekali, katanya, mencoba meraih tanganku. Aku menarik tanganku. Aku butuh waktu sendiri, jawabku datar, berjalan melewatinya dan langsung menuju ruang kerja pribadiku. Aku mengunci pintu di belakangku. Aku duduk di mejaku, menyalakan laptop, dan mulai bekerja. Bukan pekerjaan kantor, tapi pekerjaan untuk menyelamatkan sisa-sisa hidupku. Aku menghubungi pengacara perceraian terbaik di kota, membuat janji temu untuk lusa. Aku mulai memisahkan aset-asetku, mencatat semua yang kumiliki sebelum menikah dan semua yang kudapatkan dari hasil kerjaku selama pernikahan. Rumah ini, mobil, investasi, semuanya atas namaku. Arya tidak punya hak hukum atas semua itu. Sebuah fakta yang memberiku sedikit kelegaan. Malam itu, aku menerima sebuah pesan WhatsApp dari Clara. "Rin, kamu udah pulang dari Semarang? Kok nggak ngabarin? Aku kangen banget. Besok kita ketemuan, yuk? Ada yang mau aku ceritain." Jemariku dingin saat membaca pesan itu. Kepura-puraan yang luar biasa. Dia pasti sudah tahu dari Arya bahwa aku pulang lebih cepat. Dia pasti juga tahu bahwa aku menemukan ikat rambutnya. Pesan ini adalah sebuah tes. Dia ingin melihat reaksiku. Apakah aku akan mengkonfrontasinya? Atau aku akan diam saja? Aku menatap pesan itu lama. Amarah menggelegak di dalam diriku. Aku ingin sekali membalasnya dengan caci maki, mengirimkan foto ikat rambutnya, mengirimkan semua bukti transaksi yang telah mereka lakukan. Tapi aku menahan diri. Itu akan terlalu mudah. Itu akan memberikan mereka kepuasan. Aku memutuskan untuk memainkan permainannya. "Hai, Ran. Iya, baru sampai semalam. Maaf nggak sempat ngabarin. Capek banget. Boleh, besok jam makan siang di kafe biasa, ya?" Balasan darinya datang seketika. Oke, see you besok, cantik. Nggak sabar mau curhat. Curhat. Aku ingin tertawa terbahak-bahak. Apa yang akan dia curhatkan? Masalahnya dengan pacar gelapnya, yang kebetulan adalah suamiku? Keesokan harinya, aku berdandan lebih cantik dari biasanya. Aku memakai gaun favoritku, gaun yang kubeli saat liburan ke Eropa tahun lalu, liburan yang hanya bisa kami lakukan karena bonus besar dari kantorku. Aku ingin dia melihat semua yang tidak akan pernah bisa dia miliki dengan usahanya sendiri. Aku tiba di kafe lebih dulu, memilih meja di sudut yang agak tersembunyi. Aku memesan jus alpukat, minuman favoritku, dan menunggu kedatangan sang aktris utama. 15 menit kemudian, Clara muncul. Dia tampak bersinar. Dia memakai blus sutra baru, yang kucurigai dibeli dengan kartuku, dan tas tangan bermerek yang harganya setara dengan gaji asistenku selama 3 bulan. Dia tersenyum lebar saat melihatku, berjalan cepat menghampiriku, dan langsung memelukku dengan erat. "Rina!" "Ya ampun, kangennya," serunya, suaranya terdengar begitu tulus hingga membuatku muak. Pelukan itu terasa dingin dan menusuk. Aku membalas pelukannya dengan kaku. "Hai, Ran. Kamu kelihatan bahagia," kataku sambil melepaskan pelukannya, menatapnya dari atas sampai bawah. Dia terkekeh, duduk di hadapanku. "Ah, masa sih? Biasa aja. Kok, kamu tuh yang makin kintlong habis dari luar kota." Basa-basi murahan. "Jadi, ada apa?" Katanya mau curhat, tanyaku langsung ke pokok permasalahan, tidak ingin membuang-buang waktu. Raut wajahnya berubah menjadi sedikit muram, sebuah akting yang sangat meyakinkan. Dia menghela napas panjang. "Ini soal Yah, kamu tahulah. Soal Arya." Aku menahan napas. Jadi ini permainannya. Dia akan berpura-pura menjadi sahabat yang peduli, mungkin mengarang cerita untuk menutupi jejaknya. "Arya kenapa?" tanyaku, berpura-pura cemas. "Kemarin aku ke rumahmu, mau pinjam buku. Terus aku ketemu Arya. Dia kelihatan sedih banget, Rin. Dia bilang kalian lagi sering berantem. Dia bilang kamu terlalu sibuk sama kerjaan, kurang perhatian sama dia." Aku jadi ikut sedih mendengarnya, katanya, matanya menatapku dengan tatapan penuh simpati palsu. "Luar biasa. Sungguh luar biasa. Dia tidak hanya berselingkuh dengan suamiku, dia juga mencoba meracuni pikiranku, membuatku merasa bersalah atas keretakan rumah tanggaku sendiri. Dia memposisikan dirinya sebagai penengah, sebagai sahabat yang baik hati.
Oh, ya? Dia bilang begitu? Tanyaku dengan nada sesedih mungkin. Memang benar, sih. Aku sibuk sekali akhir-akhir ini. Kasihan Arya. Melihat reaksiku yang sesuai harapannya, Clara semakin bersemangat. Nah, kan, aku juga bilang gitu ke dia. Aku bilang, Arya, kamu harus ngertiin Rina. Dia kerja keras juga buat kalian berdua. Tapi ya gitu, namanya juga laki-laki, butuh perhatian lebih. Mungkin kamu harus lebih sering luangin waktu buat dia, Rin. Aku hampir tersedak ludahku sendiri. Dia, selingkuhan suamiku, menasihatiku tentang cara merawat suamiku. Dunia benar-benar sudah terbalik. Makasih ya, Ran, udah perhatian sama kami. Kamu memang sahabat terbaik, kataku, memasang senyum paling tulus yang bisa kupalsukan. Apapun buat kamu, Rin. Aku nggak mau lihat sahabatku sedih, katanya, meraih tanganku di atas meja. Aku membiarkan tangannya menggenggam tanganku. Tangan yang sama yang mungkin kemarin membelai tubuh suamiku. Aku menatap lurus ke matanya. Ngomong-ngomong, ikat rambut bludru hitam kamu yang ada mutiaranya itu, kemana? Kok nggak dipakai? Padahal bagus banget, tanyaku dengan nada santai, seolah-olah itu adalah pertanyaan paling wajar di dunia. Genggaman tangannya mengendur seketika. Senyum di wajahnya sedikit membeku. Matanya berkedip cepat. Kena kau? Oh, itu kayaknya hilang, deh. Aku juga lagi nyariin dari kemarin. Nggak tahu jatuh di mana, jawabnya, sedikit tergagap. Sayang banget. Padahal aku suka lihat kamu pakai itu, kataku lagi, masih dengan senyum manis. Jangan-jangan jatuh di rumahku kemarin. Wajahnya pucat pasi. Ah, nggak mungkin. Aku kan cuma di ruang tamu kemarin. Nggak kemana-mana lagi, elaknya cepat. Bohong lagi. Dia bahkan tidak tahu bahwa Arya sudah memberiku versi cerita yang berbeda. Mereka tidak menyinkronkan kebohongan mereka. Kesalahan fatal. Aku melepaskan tanganku dari genggamannya. Aku bersandar di kursi, mengubah topik pembicaraan. Blus kamu bagus. Baru, ya? Dia tampak lega karena topik pembicaraan beralih. Iya, dong. Kemarin baru beli. Bagus, kan? Bagus. Pasti mahal. Hehe, lumayan, katanya bangga. Aku tersenyum miring. Pasti Arya yang bayarin, ya? Pertanyaan itu membuatnya membeku lagi. Kok kamu tahu? Aku cuma nebat. Kalian kan dekat, jawabku santai. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka aplikasi mobile banking, seolah-olah sedang memeriksa sesuatu. Soalnya, aku lihat ada transaksi di butik itu pakai kartu kredit gabunganku. Aku kira aku yang lupa. Ternyata Arya yang pakai buat beliin hadiah untuk sahabatku. So sweet, ya? Aku mendongak dan menatapnya. Wajah Clara kini bukan lagi pucat, tapi sudah seperti kertas. Dia benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka aku akan tahu sedetail ini. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara, seperti ikan kehabisan air. Aku menyimpan kembali ponselku. Sudah, kok jadi ngomongin Arya? Katanya kamu mau curhat? Curhat apa? Clara kehilangan semua kata-katanya. Dia hanya menatapku dengan tatapan ngeri, seolah baru saja melihat hantu. Dia akhirnya sadar bahwa aku tahu. Mungkin belum semuanya, tapi aku tahu lebih dari yang dia duga. Pertemuan makan siang itu berakhir dengan canggung. Clara pamit lebih dulu dengan alasan ada urusan mendadak. Sepanjang sisa pertemuan, dia tidak banyak bicara, hanya menjawab pertanyaanku dengan jawaban singkat. Topengnya telah retak. Dia tahu aku sedang mempermainkannya. Aku menghabiskan jusku dengan perlahan setelah dia pergi. Aku merasa menang. Ini baru permulaan. Aku telah menunjukkan padanya bahwa aku bukan wanita bodoh yang bisa dibohongi. Aku telah menanamkan benih ketakutan di dalam hatinya. Sekarang, dia dan Arya pasti sedang panik. Mereka akan saling menyalahkan. Kebohongan mereka akan mulai runtuh dari dalam. Dan aku akan duduk manis, menonton semuanya terbakar habis. Aku akan membiarkan mereka menderita dalam ketidakpastian sebelum aku menjatuhkan bom yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah pertemuan kami di kafe, suasana di rumah menjadi semakin aneh. Arya menjadi sangat pendiam dan penurut.
Dia akan melakukan apa saja untuk menyenangkanku, membuatkan sarapan, membersihkan rumah, memijat kakiku saat aku pulang kerja, semua dengan wajah penuh rasa bersalah dan ketakutan. Dia seperti anjing yang menunggu hukuman dari tuannya. Aku menerima semua pelayanannya dengan dingin, tanpa emosi. Aku membiarkannya tersiksa dalam keheninganku. Di sisi lain, Clara menghilang. Dia tidak lagi menghubungiku. Pesan-pesan WhatsApp-nya yang biasanya ramai memenuhi ponselku kini berhenti total. Aku tahu dia takut. Dia dan Arya pasti sedang berdebat hebat, menyusun strategi baru, atau mungkin saling menyalahkan atas kecerobohan mereka. Aku sengaja membiarkan mereka dalam ketidakpastian. Aku bertingkah seolah-olah aku hanya curiga, seolah-olah aku belum memiliki bukti yang kuat. Aku ingin melihat sejauh mana mereka akan melangkah. Dan mereka melangkah lebih jauh dari yang pernah kubayangkan. Suatu malam, sekitar seminggu setelah kepulanganku, Arya mendekatiku saat aku sedang membaca buku di ruang keluarga. Dia duduk di lantai di dekat kakiku, posisi yang sangat merendahkan diri. "Rina," panggilnya pelan. Aku menurunkan bukuku, menatapnya dengan alis terangkat. "Ada yang ingin aku bicarakan." Ini sangat penting," katanya dengan suara bergetar. Aku menutup bukuku. "Silakan." Dia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan semua kebetlaran yang tersisa di dunia. Aku tahu aku salah. Aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Ini dia. Pengakuan yang kutunggu-tunggu. Aku telah mengkhianatimu, lanjutnya, matanya mulai berkaca-kaca. Dengan Clara. Meskipun aku sudah tahu, mendengar pengakuan itu langsung dari mulutnya tetap saja terasa menyakitkan. Ada bagian kecil dari diriku yang masih berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi tidak. Ini nyata. "Lanjutkan," kataku, suaraku tetap tenang. "Ini semua salahku. Aku yang memulai." "Clara, dia hanya kesepian." "Dan aku merasa kamu semakin jauh, semakin sibuk. Aku merasa tidak dianggap. Aku tahu itu bukan alasan, tapi..." Dia mulai menyalahkan aku lagi, dengan cara yang lebih halus. Aku tidak memotongnya. Aku membiarkannya mengeluarkan semua kebohongan yang telah dia siapkan. "Dan sekarang semuanya menjadi rumit," katanya, menunduk dalam. "Clara, dia ingin aku menikahinya." Aku terdiam. Jadi ini tujuan akhirnya? Sesuai dengan dugaanku. "Dia memintaku untuk menceraikanmu," lanjut Arya. Kali ini dia menatapku dengan tatapan memohon. "Rina, aku tidak mau. Aku tidak mau menceraikanmu. Aku mencintaimu. Hanya kamu." Air mata mulai mengalir di pipinya. Sebuah pertunjukan yang sangat meyakinkan. Dia ingin aku melihatnya sebagai korban, sebagai pria yang terjebak dalam situasi sulit, dipaksa oleh wanita jahat. "Lalu, apa yang kamu inginkan dariku, Arya?" tanyaku dingin. "Aku ingin kamu memaafkanku. Aku akan memutuskan hubunganku dengan Clara. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi," pintanya, tangannya mencoba meraih kakiku. Aku menarik kakiku. "Semudah itu?" "Aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku akan melakukan apa saja. Aku bersumpah, Rina. Ini tidak akan terjadi lagi." Aku menatap pria yang menangis di hadapanku. Aku tidak merasakan simpati sedikit pun. Aku hanya merasakan jijik. Dia menangis bukan karena menyesal telah menyakitiku. Dia menangis karena takut kehilangan semua kenyamanan yang telah kuberikan padanya. Dia takut kembali menjadi Arya yang kere, yang tidak punya apa-apa. "Aku akan pikirkan," jawabku singkat. Aku berdiri dan berjalan menuju kamarku, kamar utama yang sudah beberapa hari ini kembali kutempati, sementara Arya tidur di kamar tamu. Aku memberinya harapan palsu. Aku ingin membuatnya percaya bahwa dia masih punya kesempatan. Karena aku tahu, di sisi lain, Clara pasti sedang menekannya habis-habisan. Aku ingin melihat mereka saling menghancurkan. Dan benar saja. Clara, yang merasa posisinya terancam karena Arya tidak segera menceraikanku, mulai melancarkan serangan yang lebih gila. Dia mulai menerorku secara tidak langsung. Dia akan memposting foto-foto di media sosialnya,
Foto makanan dari restoran mahal yang kudahu dia kunjungi bersama Arya, foto pemandangan dari kamar hotel yang tagihannya ada di rekeningku. Semua dengan caption-caption ambigu seperti, makan malam terbaik dengan orang spesial, atau, liburan singkat yang tak terlupakan. Dia ingin memprovokasiku. Dia ingin aku marah, histeris, dan akhirnya menyerah. Dia bahkan cukup berani untuk mengirimkan bunga ke kantorku. Satu buket lili putih yang indah, bunga favoritku. Tapi di kartu ucapannya tertulis, cepat sembuh, ya. Dari sahabatmu, Clara. Pesan itu adalah sebuah hinaan. Dia menganggapku sakit. Dia ingin aku merasa lemah. Rekan-rekan kerjaku menatapku dengan penuh tanya. Aku hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas bunga itu, lalu membuangnya ke tempat sampah begitu aku sampai di ruanganku. Aku tahu apa yang Clara inginkan. Dia berpikir bahwa Arya adalah sumber kekayaan. Dia melihat semua fasilitas yang Arya nikmati, mobil sport, yang cicilannya aku bayar, keanggotaan klub golf, yang iurannya aku bayar, pakaian bermerek, yang seringkali aku belikan, dan dia berpikir semua itu milik Arya. Dia dibutakan oleh gaya hidup. Dia tidak tahu bahwa pria yang dia puja-puja itu hanyalah boneka yang indah, dengan tali yang sepenuhnya berada di tanganku. Dia pikir dengan menyingkirkanku, dia bisa memiliki Arya dan semua kekayaannya. Dia tidak sadar, dengan menyingkirkanku, dia hanya akan mendapatkan Arya, si pengangguran tanpa apa-apa. Mereka berdua akan jatuh miskin bersama. Puncak dari kegilaan Clara terjadi beberapa hari kemudian. Dia pasti sudah putus asa. Dia merasa Arya tidak akan pernah berani menceraikanku karena takut kehilangan sumber uangnya. Jadi, dia memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Dia ingin menghancurkanku secara mental, memaksaku untuk melepaskan Arya. Dia sengaja mengatur sebuah jebakan. Sebuah pertunjukan teatrikal yang dirancang untuk menghancurkan hatiku sehancur-hancurnya. Suatu sore, saat aku sedang bersiap-siap pulang dari kantor, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, sapaku. Halo, Rina. Ini aku, suara Clara terdengar dari seberang. Dingin dan penuh kemenangan. Aku terdiam sejenak. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin mengundangmu ke rumahku. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu, katanya. Aku yakin kamu akan sangat tertarik untuk melihatnya. Nada bicaranya membuat bulu kuduku berdiri. Ini bukan undangan biasa. Ini adalah sebuah tantangan. Aku sibuk, jawabku singkat. Oh, ayolah. Luangkan waktumu sebentar. Arya juga ada di sini. Dia sedang menunggumu, katanya lagi, menekankan nama Arya. Jantungku berdebar kencang. Apa rencananya? Alamatnya akan kukirimkan lewat WhatsApp. Datanglah sendiri. Aku tunggu, katanya, lalu menutup telepon sebelum aku sempat menjawab. Sesaat kemudian, sebuah pesan masuk, berisi alamat sebuah apartemen di pusat kota. Apartemen yang mewah. Aku yakin sekali, sewa apartemen itu pun pasti dibayar dengan uangku. Aku duduk terdiam di kursi kerjaku. Tanganku terkepal erat. Aku tahu ini adalah jebakan. Dia ingin aku datang dan memergoki mereka berdua. Mungkin memergoki mereka di tempat tidur. Dia ingin melihatku hancur, menangis, dan lari. Dia ingin memberiku alasan yang tak terbantahkan untuk segera menceraikan Arya, sehingga jalan baginya menjadi mulus. Dia meremehkanku. Dia pikir aku masih Rina yang lemah dan cengeng. Aku menarik napas dalam-dalam. Kemarahan memberiku kekuatan yang luar biasa. Baiklah, Clara. Kamu ingin bermain? Mari kita bermain. Kamu ingin aku datang ke pertunjukanmu? Aku akan datang. Tapi aku tidak akan datang sebagai penonton yang menangis. Aku akan datang sebagai kritikus yang akan menghancurkan pertunjukanmu dan membakar panggungmu sampai habis. Aku bangkit dari kursi, menyambar tasku. Aku akan datang ke apartemen itu. Aku akan menghadapi mereka berdua, dan aku akan mengakhiri semua ini, malam ini juga, dengan caraku sendiri. Perjalanan menuju apartemen Clara terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut atau sedih, melainkan karena campuran antara amarah dan adrenalin.
Aku memutar lagu-lagu rock yang paling keras di mobil, membiarkan musik itu mengisi kepalaku, menenggelamkan semua keraguan. Aku tidak akan hancur. Aku tidak akan menangis. Malam ini, aku adalah sang predator, bukan mangsa. Apartemen itu berada di gedung pencakar langit yang mewah. Saat aku menyebutkan nama Clara dan nomor unitnya pada resepsionis, dia langsung memberiku akses tanpa banyak tanya. Jelas, Arya dan Clara sudah sering keluar masuk tempat ini. Lift membawaku ke lantai 32 dengan cepat. Setiap lantai yang kulewati, aku menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan mentalku. Saat pintu lift terbuka, aku melangkah keluar menuju koridor yang berkarpet tebal dan sunyi. Aku menemukan unit apartemennya di ujung koridor. Aku berdiri di depan pintu kayu yang kokoh itu sejenak. Aku bisa mendengar suara musik lirih dari dalam. Aku tidak perlu mengetuk. Aku tahu pintu ini tidak akan dikunci. Ini adalah bagian dari pertunjukan mereka. Tanganku terulur dan memutar kenop pintu. Pintu itu terbuka tanpa suara. Pemandangan pertama yang menyambutku adalah ruang tamu yang ditata dengan apik. Lampu temaram, aroma lilin aromaterapi, dan 2 gelas wine yang masih terisi setengah di atas meja. Sebuah panggung yang telah disiapkan dengan sempurna. Aku melangkah masuk dengan pelan, menutup pintu di belakangku. Aku tidak memanggil nama mereka. Aku hanya berdiri di sana, menyerap atmosfer pengkhianatan yang begitu kental. Lalu, aku mendengar suara tawa kecil dari arah kamar tidur utama. Pintu kamar itu sedikit terbuka, membiarkan seberkas cahaya jatuh ke lantai koridor. Suara itu, suara tawa Clara yang genit, diikuti oleh suara gumaman Arya. Mereka sengaja melakukannya. Mereka ingin aku mendengar mereka. Mereka ingin aku berjalan menuju pintu itu, membukanya, dan menemukan mereka dalam keadaan paling intim. Mereka ingin menghancurkanku dengan visual yang paling brutal. Kakiku terasa berat, tapi aku memaksanya untuk melangkah. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Aku berjalan menyusuri koridor pendek itu, menuju sumber suara. Semakin dekat, suara mereka semakin jelas. Kamu yakin dia akan datang? Suara Clara terdengar. Aku tidak tahu. Tapi kuharap begitu. Semakin cepat ini berakhir, semakin baik, jawab Arya. Suaranya terdengar lelah dan tanpa gairah. Aku berhenti tepat di depan pintu. Hatiku terasa dingin. Jadi, Arya pun terlibat dalam rencana busuk ini. Dia tidak menolak. Dia ikut serta dalam pertunjukan untuk menghancurkan istrinya sendiri. Pria macam apa dia? Aku tidak perlu mendorong pintu. Aku hanya berdiri di celah pintu yang terbuka, dan dari sudut itu, aku bisa melihat semuanya. Di atas ranjang besar yang ditutupi seperai sutra merah, Clara dan Arya berbaring. Clara hanya mengenakan lingerie, sementara Arya bertelanjang dada. Mereka tidak sedang melakukan apa-apa, hanya berbaring berdampingan. Clara bersandar di bahu Arya, tangannya memainkan rambut di dada Arya. Sebuah pose yang sengaja dirancang agar terlihat mesra dan intim. Wajah Clara menghadap ke arah pintu. Matanya terbuka, dan saat dia melihatku berdiri di sana, sebuah senyum kemenangan yang paling memuakkan tersungging di bibirnya. Dia telah berhasil. Umpannya dimakan. Arya, yang membelakangiku, tidak menyadari kehadiranku. Kenapa kamu senyum-senyum? Tanyanya pada Clara. Karena pertunjukannya akan segera dimulai, bisik Clara, matanya masih tertuju padaku. Lalu, dengan gerakan yang disengaja, dia mencium bibir Arya. Arya tampak terkejut sesaat, lalu dia membalas ciuman itu. Itulah saatnya. Itulah gambar yang ingin Clara tanamkan di dalam otakku selamanya. Tapi aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku tidak melakukan apapun yang mereka harapkan. Aku hanya bersandar di kusen pintu, melipat tangan di dada, dan menunggu mereka selesai. Setelah beberapa saat, Clara melepaskan ciumannya, masih dengan senyum puas. Dia menunjuk ke arahku dengan dagunya. Lihat siapa yang datang, sayang. Arya mengikuti arah pandang Clara. Dia memutar kepalanya, dan saat matanya bertemu dengan mataku, seluruh warna menghilang dari wajahnya. Dia terlonjak kaget, langsung duduk tegak di tempat tidur, berusaha menutupi dadanya dengan selimut seolah-olah dia adalah gadis perawan yang pemalu. Wajahnya menunjukkan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Rina,
serunya, suaranya tercekat. Hai, Arya. Hai, Clara, sapaku dengan nada tenang, seolah aku baru saja bertemu mereka di supermarket. Maaf mengganggu. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Clara duduk, senyumnya semakin lebar. Dia sama sekali tidak berusaha menutupi tubuhnya. Dia ingin aku melihatnya, membandingkan diriku dengannya. Oh, tidak, tidak. Kamu datang di waktu yang sangat tepat, Rina. Akhirnya kamu bisa melihat semuanya dengan mata kepalamu sendiri. Melihat apa? Tanyaku, berpura-pura bodoh. Melihat sahabatku sedang menghibur suamiku yang sedang sedih karena istrinya terlalu sibuk bekerja? Bukankah itu yang kamu katakan padaku di kafe? Senyum Clara sedikit goyah. Reaksiku tidak sesuai dengan naskah yang telah dia siapkan. Jangan pura-pura bodoh, Rina, katanya, nadanya menjadi tajam. Aku dan Arya saling mencintai. Sudah saatnya kamu mundur. Arya, apakah itu benar? Aku menoleh pada suamiku, yang masih mematung seperti patung es. Apakah kamu mencintai Clara? Arya menatapku, lalu menatap Clara. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia terjebak. Tentu saja dia mencintaiku, seru Clara, menjawab untuk Arya. Dia sudah tidak bahagia bersamamu. Kamu terlalu dominan, terlalu fokus pada kariermu. Kamu tidak pernah benar-benar membuatnya merasa seperti seorang pria. Sedangkan aku memujanya. Aku bisa memberikan semua yang tidak bisa kamu berikan. Aku tertawa kecil. Memberikan apa, Clara? Tubuhmu? Perhatianmu? Atau mungkin tagihan kartu kreditmu sendiri? Wajah Clara memerah karena marah. Jaga bicaramu. Tidak, kataku, melangkah masuk ke dalam kamar itu. Aku berhenti di kaki ranjang, menatap mereka berdua. Sudah cukup aku diam. Sekarang giliran aku yang bicara. Aku menatap Arya. Kamu, pria yang kunikahi. Pria yang kuberi segalanya. Rumah, mobil, kehidupan yang nyaman. Apakah kamu pikir semua itu jatuh dari langit? Kamu hidup dari uangku, Arya. Setiap suap makanan yang masuk ke mulutmu, setiap helai pakaian yang menempel di badanmu, bahkan apartemen sewaan yang kau gunakan untuk berselingkuh ini, semuanya dibayar dengan keringatku. Arya menunduk, tidak berani menatapku. Lalu, aku beralih ke Clara. Dan kamu, sahabatku, kamu pikir kamu telah memenangkan lotre? Kamu pikir kamu berhasil merebut seorang pangeran kaya raya? Buka matamu, Clara. Pria di sebelahmu itu tidak punya apa-apa. Dia kere. Tanpa aku, dia bukan siapa-siapa. Dia akan kembali menjadi seniman gagal yang bahkan tidak bisa membayar sewa studionya sendiri. Wajah Clara yang tadinya penuh kemenangan kini berubah menjadi bingung dan tidak percaya. Dia melirik ke arah Arya. Arya, apa yang dia katakan? Itu tidak benar, kan? Arya tetap diam. Keheningannya adalah konfirmasi yang paling menyakitkan bagi Clara. Jadi selama ini. Suara Clara bergetar. Ya, potongku. Selama ini, kalian berdua hidup dari belas kasihanku. Kalian berpesta pora dengan uangku, sementara aku bekerja banting tulang. Kalian pikir aku bodoh? Aku tahu semua tentang liburan kalian, makan malam kalian, belanjaanmu. Semuanya tercatat rapi di sini, kataku sambil menepuk tas tanganku, tempat di mana salinan rekening koran itu kusimpan. Clara menatap Arya dengan tatapan ngeri. Topeng cintanya luntur seketika, digantikan oleh ekspresi kekecewaan dan kemarahan. Dia telah ditipu. Pangeran impiannya ternyata hanyalah seorang pengemis. Aku tersenyum puas. Pertunjukan mereka telah hancur total. Aku datang ke sini bukan untuk menangis, Clara. Aku datang ke sini bukan untuk memohon Arya kembali padaku, kataku dengan suara yang mantap. Aku datang ke sini untuk memberimu apa yang kamu inginkan. Aku menatap Arya. Kamu mau menceraikanku, kan? Kamu mau menikah dengan Clara? Arya langsung menggelengkan kepalanya dengan panik. Rina, tidak. Aku tidak mau. Aku minta maaf. Aku salah. Dia beringsut turun dari tempat tidur, mencoba mendekatiku. Jangan sentuh aku, bentakku, membuatnya berhenti.
Aku kembali menatap Clara, yang masih shock. Tanpa diminta pun, aku akan serahkan dia padamu, Clara. Silakan. Ambil saja suami kere dan tak beradab ini. Dia milikmu sekarang. Aku sudah ikhlaskan. Kata-kataku adalah vonis mati bagi mereka berdua. Arya mulai menangis, memohon-mohon. Rina, jangan lakukan ini. Aku butuh kamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Oh, kamu bisa hidup, Arya? Jawabku dingin. Hanya saja, tidak akan senyaman dulu. Selamat menikmati kehidupan barumu. Aku berbalik dan berjalan keluar dari kamar itu dengan kepala tegak. Aku meninggalkan mereka di atas panggung kebohongan yang telah mereka ciptakan, yang kini telah runtuh menimpa mereka. Aku bisa mendengar tangisan Arya dan mungkin umpatan Clara di belakangku, tapi aku tidak peduli lagi. Malam itu, aku tidak hancur. Aku terlahir kembali. Aku tidak langsung pulang malam itu. Aku mengemudi ke tepi pantai, tempat yang sama di mana Arya dulu melamarku. Aku memarkir mobil, mematikan mesin, dan hanya duduk menatap ombak yang bergulung dalam kegelapan. Suara deburannya terdengar seperti lagu pengantar tidur yang menenangkan jiwaku yang lelah. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah perasaan lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini menekan pundakku seolah terangkat. Topeng yang selama ini kupakai, topeng istri yang bahagia, topeng sahabat yang percaya, telah kulepaskan. Kini yang tersisa adalah diriku yang sesungguhnya. Seorang wanita yang kuat, mandiri, dan bebas. Ponselku bergetar tanpa henti. Puluhan panggilan tak terjawab dan rentetan pesan dari Arya. Isinya sama, permohonan maaf, penyesalan, dan janji-janji kosong. Aku mematikan ponselku. Aku tidak butuh maafnya. Maaf tidak bisa menghapus luka pengkhianatan. Maaf tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hancur berkeping-keping. Aku menghabiskan malam itu di sebuah hotel di tepi pantai, memesan kamar dengan balkon yang menghadap langsung ke laut. Aku tidur lebih nyenyak dari yang pernah kurasakan selama berbulan-bulan. Aku tidur sebagai seorang wanita lajang. Keesokan paginya, aku bertemu dengan pengacaraku. Aku menyerahkan semua bukti yang kumiliki, salinan rekening koran, kesaksian tertulis dari Mbok Yam, bahkan rekaman suara singkat yang sengaja kuaktifkan di ponselku saat berada di apartemen Clara. Pengacaraku tersenyum. Ini akan menjadi perceraian yang sangat mudah dan cepat, Bu Rina. Aku mengurus semuanya dengan cepat dan efisien. Aku memblokir semua akses Arya ke rekening dan kartu kreditku. Aku mengirim orang untuk mengemasi semua barang-barangnya dari rumahku dan mengirimkannya ke alamat apartemen Clara. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Arya mencoba segala cara untuk menghubungiku. Dia datang ke kantorku, tapi aku sudah meminta satpam untuk melarangnya masuk. Dia mendatangi rumah orang tuaku, tapi mereka mengusirnya. Dia mengirim email-email panjang yang penuh dengan drama dan penyesalan. Aku tidak pernah membacanya. Aku langsung menghapusnya. Baginya, ini bukan tentang cinta. Ini tentang kelangsungan hidup. Dia panik karena sumber kehidupannya telah terputus. Tiba-tiba, dia harus menghadapi dunia nyata. Dunia di mana tidak ada lagi mobil sport, makan malam mewah, atau liburan gratis. Dunia di mana dia harus benar-benar bekerja untuk hidup. Sementara itu, aku mendengar kabar tentang Arya dan Clara dari beberapa teman bersama yang akhirnya berpihak padaku setelah mengetahui cerita yang sebenarnya. Hubungan mereka tidak seindah yang mereka bayangkan. Tanpa aliran dana dariku, gaya hidup mewah mereka berhenti total. Mereka mulai sering bertengkar. Clara, yang terbiasa hidup enak, tidak bisa menerima kenyataan bahwa pangerannya ternyata miskin. Dia menuntut Arya untuk mencari pekerjaan yang layak, bukan hanya melukis. Arya, yang egonya setinggi langit dan terbiasa dimanjakan, merasa tertekan. Cinta palsu mereka yang dibangun di atas kebohongan dan uangku tidak memiliki fondasi yang kuat untuk bertahan dalam kesulitan. Mereka mulai saling menyalahkan. Clara menyalahkan Arya karena telah membohonginya tentang status keuangannya. Arya menyalahkan Clara karena telah menghancurkan pernikahannya yang nyaman. Aku tidak merasakan kepuasan dendam saat mendengar itu. Aku hanya merasakan kasihan. Kasihan pada dua manusia yang begitu picik dan dangkal, yang mengukur kebahagiaan dari materi. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan,
satu sama lain. Dan kini, mereka harus hidup dengan pilihan mereka. Itulah hukuman yang paling setimpal. Proses perceraian kami selesai dalam beberapa bulan. Sesuai prediksi pengacaraku, semuanya berjalan lancar. Arya tidak mendapatkan apa-apa selain barang-barang pribadinya. Dia bahkan tidak berani menuntut harta Gonogini karena dia tahu semua aset itu adalah milikku. Beberapa waktu setelah perceraian, aku tidak sengaja bertemu dengan Clara di sebuah pusat perbelanjaan. Penampilannya sangat berbeda. Tidak ada lagi blus sutra atau tas bermerek. Dia terlihat lelah, kusam, dan beberapa tahun lebih tua. Saat mata kami bertemu, dia langsung membuang muka dan berjalan cepat ke arah lain. Tidak ada lagi senyum kemenangan di wajahnya. Yang ada hanyalah rasa malu dan kekalahan. Aku melanjutkan hidupku. Aku fokus pada karierku, yang semakin menanjak. Aku mulai melakukan hal-hal yang dulu tidak sempat kulakukan karena terlalu sibuk mengurus Arya. Aku mengambil kelas melukis, bergabung dengan komunitas hiking, dan sering bepergian sendiri, menikmati kebebasan yang kumiliki. Luka itu masih ada? Bekasnya mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Pengkhianatan dari suami dan sahabat terbaik adalah luka yang sangat dalam. Tapi luka itu tidak lagi terasa sakit. Luka itu telah menjadi pengingat. Pengingat bahwa aku pernah jatuh begitu dalam, tapi aku berhasil bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Arya dan Clara selanjutnya. Aku tidak peduli. Mereka bukan lagi bagian dari hidupku. Aku telah mengikhlaskan mereka. Bukan karena aku memaafkan mereka, tapi karena aku membebaskan diriku dari kebencian. Suatu sore, saat aku sedang duduk di balkon apartemen baruku yang menghadap ke kota, aku tersenyum sendiri. Aku teringat pada diriku yang dulu, yang begitu naif, yang berpikir bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Kini aku tahu, cinta yang sejati harus didasari oleh kejujuran, rasa hormat, dan kepercayaan. Sesuatu yang tidak pernah Arya dan Clara miliki. Mereka boleh saja menikmati perselingkuhan mereka. Tapi aku tahu, mereka akan menderita. Mereka akan selalu dihantui oleh kebohongan dan penyesalan. Sementara aku bebas. Aku memiliki diriku sendiri, pekerjaanku, dan masa depan cerah yang terbentang di hadapanku. Dan kebebasan itu, ternyata, jauh lebih berharga daripada cinta palsu manapun. Setahun. 365 hari yang terasa seperti seumur hidup, sekaligus sekejap mata. Waktu menjadi konsep yang aneh ketika kau sedang dalam proses membangun kembali dirimu dari puing-puing. Setahun yang lalu, aku adalah runtuhan berjalan. Kini, dari jendela apartemen baruku yang menjulang tinggi, menatap kelip lampu Jakarta yang tak pernah mati, aku melihat fondasi baru yang kokoh. Keputusan pertama dan termudah adalah menjual rumah itu. Rumah impian yang ternyata menjadi panggung mimpi buruk. Setiap kali aku melangkah masuk, aku bisa merasakan gema tawa palsu mereka, mencium aroma parfum Clara yang memuakkan, dan melihat bayangan Arya yang pengecut di setiap sudut. Aku tidak bisa bernapas di sana. Aku menyerahkan proses penjualan pada agen properti dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Uang hasil penjualan kuinvestasikan, sebagian kugunakan untuk membeli apartemen ini. Sebuah istana di angkasa, benteng pribadiku. Embok Yam, malaikat penjaga setiaku, tentu saja ikut bersamaku. Wajahnya yang teduh dan masakannya yang hangat adalah terapi terbaik di hari-hari tergelapku. Non Rina kuat, bisiknya suatu malam sambil memijat pundakku yang kaku. Badai ini hanya membuat pohon Non semakin kokoh akarnya. Aku memegang kata-kata itu seperti jimat. Bulan-bulan pertama adalah neraka sunyi. Aku sengaja mengambil cuti panjang dari kantor. Aku butuh waktu untuk berduka, bukan untuk Arya atau Clara, tapi untuk diriku sendiri. Aku berduka atas Rina yang naif, yang mencintai begitu dalam hingga buta. Aku berduka atas persahabatan tulus yang ternyata hanya ilusi. Aku membiarkan diriku hancur sehancur-hancurnya. Ada hari-hari di mana aku hanya bisa menangis di bawah pancuran air, membiarkan air mata dan air hangat menyatu, berharap bisa menghanyutkan semua rasa sakit. Ada malam-malam di mana aku terbangun dari mimpi buruk, melihat Arya dan Clara menertawakanku, dan aku akan berteriak dalam sunyi. Aku memutuskan untuk mencari bantuan profesional.
Sesi pertamaku dengan seorang psikolog terasa canggung. Aku, Rina sang manajer senior yang selalu memegang kendali, kini harus mengakui bahwa aku kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Tapi Budiana, psikologku, dengan sabar membantuku membongkar lapisan-lapisan luka. Kemarahanmu adalah perisai, Rina, katanya suatu hari. Di baliknya ada rasa sakit karena merasa tidak berharga. Kamu merasa dikhianati bukan hanya karena perselingkuhan, tapi karena mereka membuatmu merasa perjuanganmu tidak berarti. Seolah-olah kamu hanyalah mesin ATM bagi mereka. Kata-kata itu menghantamku. Benar. Bukan hanya hatiku yang terluka, tapi juga harga diriku. Kerja kerasku, pengorbananku, semua terasa dihina dan diinjak-injak. Dari sanalah kami memulai proses penyembuhan. Aku belajar memvalidasi perasaanku, belajar bahwa tidak apa-apa untuk merasa marah, sedih, dan hancur. Aku juga belajar memaafkan diriku sendiri. Memaafkan karena telah begitu buta, karena telah mengabaikan tanda-tanda bahaya demi ilusi cinta. Kamu tidak buta, Rina, kata Budiana lembut. Kamu hanya terlalu tulus. Dan itu bukanlah sebuah kesalahan. Setelah beberapa bulan, aku mulai merasa siap untuk keluar dari kepompongku. Aku kembali bekerja, namun dengan perspektif baru. Aku tidak lagi bekerja untuk membuktikan sesuatu pada siapapun. Aku bekerja untuk diriku sendiri. Ironisnya, energiku yang tidak lagi terkuras oleh drama rumah tangga membuatku menjadi pemimpin yang jauh lebih baik. Aku lebih tajam, lebih fokus, dan lebih berempati pada timku. Puncaknya adalah ketika aku memimpin timku dalam sebuah perang tender untuk proyek pembangunan infrastruktur digital berskala nasional. Proyek itu sangat kompleks dan diperebutkan oleh semua perusahaan besar. Aku bekerja siang dan malam, bukan untuk lari dari masalah, tapi karena aku menemukan kembali percikan gairah dalam diriku. Malam final presentasi, aku berdiri di hadapan dewan direksi klien, dan aku tidak melihat mereka sebagai juri, melainkan sebagai partner. Aku tidak menjual, aku menawarkan solusi. Dan kami menang. Kemenangan itu terasa lebih manis dari apapun. Itu adalah penegasan bahwa aku, Rina, lebih dari cukup. Aku tidak butuh validasi dari seorang pria untuk menjadi hebat. Di luar pekerjaan, aku mulai mengisi kanvas kosong hidupku dengan warna-warna baru. Aku mendaftar di sebuah kelas melukis cat air. Awalnya terasa aneh. Seni adalah dunia Arya. Tapi aku ingin merebutnya kembali, menjadikannya milikku. Goresan pertamaku kaku dan canggung. Tapi perlahan, aku menemukan ketenangan dalam setiap sapuan kuas. Aku tidak melukis untuk dijual atau dipamerkan. Aku melukis untuk diriku sendiri. Aku melukis pemandangan dari balkon apartemenku, wajah embok Yam yang sedang tersenyum, atau sekadar abstraksi dari perasaanku. Studio kecil di sudut apartemenku menjadi tempat suci, tempat di mana aku bisa menumpahkan segalanya tanpa kata-kata. Aku juga kembali pada cinta lamaku, mendaki gunung. Dulu, aku sering melakukannya sebelum menikah. Arya tidak pernah menyukainya, terlalu melelahkan, katanya. Aku bergabung dengan sebuah komunitas pendaki. Pendakian pertamaku setelah bertahun-tahun adalah ke Gunung Gede. Setiap langkah menanjak terasa seperti perjuangan melawan gravitasi masa lalu. Keringat yang membasahi tubuhku terasa seperti detoksifikasi racun emosional. Dan ketika aku akhirnya mencapai puncak di Surya Kencana, melihat lautan Edelweiss terhampar di bawah langit fajar yang magis, aku menangis. Tapi kali ini bukan tangis kesedihan. Itu adalah tangis kelegaan. Tangis seorang wanita yang telah berhasil mendaki puncak terberat dalam hidupnya dan menemukan keindahan di atas sana. Sementara aku sibuk menata kembali hidupku, Karma bekerja dengan caranya yang efisien. Kabar pernikahan Arya dan Clara datang dari seorang teman lama yang meneleponku dengan nada ragu-ragu. Rin, aku cuma mau kasih tahu, bukan mau ungkit masa lalu. Arya dan Clara menikah kemarin, katanya. Aku hanya menjawab, semoga mereka bahagia. Pernikahan itu, kudengar, jauh dari impian Clara. Tidak ada pesta mewah di Hotel Bintang 5. Hanya sebuah acara sederhana di KUA, diikuti makan-makan dengan keluarga terdekat. Foto yang tidak sengaja kulihat di media sosial teman menunjukkan senyum Clara yang terlihat dipaksakan, dan Arya yang tampak canggung dalam setelan jas sewaan.
Kehidupan mereka setelah itu menjadi sebuah tragedi komedi yang menyedihkan. Tanpa dukungan finansial dariku, Arya terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Galeri-galeri tidak lagi menyambutnya dengan tangan terbuka. Koneksi-koneksi yang dulu kubangun untuknya perlahan menjauh. Lukisan-lukisannya yang dulu sesekali laku, kini hanya menumpuk debu di sudut apartemen sempit mereka. Clara, yang mengira telah menikahi seorang pangeran, harus menelan pil pahit saat menyadari dia hanya mendapatkan seorang seniman kere dengan ego selangit. Pertengkaran mereka menjadi musik latar kehidupan bertetangga, menurut gosip yang beredar. Pertengkaran tentang tagihan listrik yang belum dibayar, tentang susu yang habis, tentang Arya yang lebih banyak menghabiskan uang untuk cat daripada untuk makanan. Suatu kali, seorang teman menceritakan bahwa dia bertemu Clara di pasar. Clara sedang menawar harga sayuran dengan sengit. Wajahnya yang dulu selalu dipoles riasan mahal kini tampak lelah dan kuyu. Dia tidak lagi membawa tas bermerek, hanya sebuah tas belanjaan dari kain. Mereka mendapatkan apa yang mereka perjuangkan dengan cara licik, satu sama lain. Dan itu, ternyata, adalah hukuman terberat bagi mereka. Aku tidak merasa puas. Aku tidak merasa dendamku terbalas. Aku hanya merasa kosong. Mereka telah menjadi begitu kecil dan tidak penting dalam skema besar kehidupanku yang baru. 5 tahun. Waktu telah mengubah puing-puing menjadi fondasi. Jika setahun pertama adalah tentang bertahan hidup dan menyembuhkan luka, 4 tahun berikutnya adalah tentang membangun dan berkembang. Bekas luka itu masih ada, tentu saja. Ia seperti garis samar di atas kulit, tidak lagi sakit jika disentuh, tapi menjadi pengingat permanen akan sebuah pertempuran yang telah dimenangkan. Keputusan untuk meninggalkan zona nyaman dan mendirikan perusahaanku sendiri, Wiratama Consulting, 2 tahun setelah perceraian adalah lompatan keyakinan terbesar dalam hidupku. Semua orang bilang aku gila. Meninggalkan posisi direktur dengan gaji fantastis untuk memulai sesuatu dari nol. Tapi aku tahu, aku tidak bisa lagi hidup dalam struktur yang diciptakan orang lain. Aku harus menjadi arsitek bagi takdirku sendiri. Bulan-bulan pertama Wiratama Consulting adalah baptisan api. Aku dan 3 orang staf awalku berbagi kantor kecil yang lebih mirip gudang. Kami bekerja 18 jam sehari, hidup dari kopi dan mie instan. Ada saat-saat di mana aku hampir menyerah, di mana keraguan merayap masuk. Tapi setiap kali aku menatap logo perusahaanku di dinding, aku teringat alasanku memulai semua ini, untuk membangun sesuatu yang ayu milikku, sesuatu yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Klien pertama kami adalah sebuah perusahaan rintisan teknologi yang nyaris bangkrut. Tidak ada perusahaan konsultan besar yang mau menyentuh mereka. Tapi aku melihat potensi di sana. Aku melihat semangat para pendirinya yang mengingatkanku pada diriku sendiri. Kami bekerja sama, merombak model bisnis mereka, dan dalam 6 bulan, mereka berhasil mendapatkan pendanaan seri A. Keberhasilan itu menjadi kartu nama kami. Dari mulut ke mulut, reputasi Wiratama Consulting sebagai konsultan yang bertangan dingin mulai menyebar. Kini, 5 tahun setelah hari pertama yang penuh debu itu, kami menempati satu lantai di kawasan bisnis Sudirman dengan lebih dari 50 karyawan. Aku telah membangun sebuah kerajaan kecil, bukan di atas kebohongan atau ketergantungan, tapi di atas kompetensi dan integritas. Di tengah kesibukan membangun kerajaan bisnisku, cinta datang mengetuk pintu dengan cara yang paling tidak terduga. Aku bertemu Arya di sebuah pameran arsitektur dan desain interior. Aku di sana sebagai pembicara, berbagi tentang pentingnya desain ruang kerja yang efisien. Dia ada di barisan penonton. Setelah sesiku selesai, dia menghampiriku, bukan untuk memuji, tapi untuk mendebat salah satu poinku dengan argumen yang cerdas dan data yang akurat. Aku yang biasanya tidak suka didebat, malah merasa tertantang dan terkesan. Percakapan kami berlanjut dari lobi pameran ke sebuah kedai kopi, dan berlangsung selama 4 jam. Arya adalah kebalikan dari Arya dalam segala hal. Dia seorang arsitek yang telah membangun firmanya sendiri dari nol. Dia mandiri, percaya diri, dan sama sekali tidak terintimidasi oleh kesuksesanku. Justru, dia mengaguminya. Kencan pertama kami bukanlah makan malam romantis, melainkan kunjungan ke sebuah lokasi proyek bangunan kumuh yang sedang dia coba revitalisasi menjadi ruang komunal. Aku melihat gairah di matanya saat dia berbicara tentang balok penyangga dan pencahayaan alami,
gairah yang sama seperti yang kurasakan saat berbicara tentang strategi pasar. Hubungan kami tidak seperti dongeng. Itu adalah proses yang lambat dan penuh kehati-hatian, terutama dari sisiku. Aku membawa banyak beban dari masa lalu. Aku ingat, suatu malam, beberapa bulan setelah kami mulai dekat, aku tiba-tiba mengalami serangan panik. Pemicunya sepele. Aku melihatnya menerima telepon dan berjalan sedikit menjauh untuk bicara. Seketika, aku kembali ke malam di mana Arya selalu sembunyi-sembunyi menerima telepon. Napasku menjadi sesak, dan dinding seolah mendekat. Arya segera menyadari perubahanku. Dia tidak panik atau marah. Dia mendekat, berlutut di hadapanku, dan dengan lembut memegang tanganku. "Rina, lihat aku. Bernapaslah bersamaku," katanya tenang. Setelah aku sedikit lebih tenang, dia menunjukkan layar ponselnya. Itu adalah telepon dari ibunya. Aku menjauh karena ibuku sedikit tuli, jadi aku harus bicara lebih keras. "Aku tidak ingin mengganggumu," jelasnya sabar. Malam itu, aku menceritakan semuanya. Tentang Arya, Clara, ikat rambut, kebohongan, segalanya. Aku menangis, mengeluarkan semua racun yang masih tersisa. Arya hanya mendengarkan. Dia tidak memotong, tidak menghakimi. Setelah aku selesai, dia memelukku erat. "Terima kasih sudah memercayaiku dengan lukamu," bisiknya. "Kamu tidak perlu melaluinya sendirian lagi. Tapi aku juga ingin kamu tahu, aku bukan Arya. Dan kamu bukan lagi Rina yang dulu. Kita akan membangun cerita kita sendiri, di atas fondasi yang baru." Momen itulah yang menjadi titik balik. Aku sadar bahwa untuk benar-benar maju, aku harus berhenti membiarkan hantu masa lalu mendikte masa depanku. Bersama Arya, aku belajar kembali tentang arti kepercayaan. Kepercayaan yang bukan diberikan secara buta, tapi yang dibangun melalui tindakan nyata, kejujuran, dan komunikasi terbuka setiap hari. Takdir, dengan selera humornya yang aneh, mengatur sebuah pertemuan kembali. Suatu siang, aku dan Arya sedang menikmati makan siang di sebuah restoran Jepang kelas atas, merayakan keberhasilan salah satu proyeknya. Saat itulah aku melihatnya. Arya. Dia duduk sendirian di sudut, di dekat bar sushi. 5 tahun telah mengukir kerasnya kehidupan di wajahnya. Rambutnya yang dulu menjadi kebanggaannya kini dipotong cepat, memperlihatkan beberapa uban. Pakaiannya bersih, tapi jelas bukan dari merek mahal yang dulu sering ia kenakan. Dia tampak seperti orang biasa, bukan lagi seniman, eksentrik yang penuh pesona. Dia sedang menyantap semangkuk ramen dengan cepat, seolah dikejar waktu. Saat itulah mata kami bertemu. Aku melihat kilatan keterkejutan di matanya, yang dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Campuran antara malu, penyesalan, dan kesadaran pahit akan jurang yang kini memisahkan dunia kami. Matanya kemudian beralih ke Arya, yang sedang dengan santai menyuapiku sepotong salmon sashimi. Aku melihat rasa iri yang tak terselubung di tatapan Arya. Rasa iri bukan pada kemewahan, tapi pada keintiman tulus yang terpancar di antara aku dan Arya. Dia mengangguk kecil, sebuah gerakan canggung yang nyaris tak terlihat. Aku tidak membalasnya. Aku tidak memberinya senyum dingin atau tatapan sinis. Aku tidak memberinya apa-apa. Aku hanya mengalihkan pandanganku kembali ke Arya, melanjutkan percakapan kami seolah tidak ada apa-apa. Bagiku, dia memang tidak ada. Dia hanyalah seorang pengunjung restoran lain, orang asing. Ketidakpedulianku adalah penutup yang paling sempurna untuk babnya dalam hidupku. Aku mendengar dari orang lain bahwa pernikahannya dengan Clara kandas setelah 3 tahun yang penuh gejolak. Mereka menjual apartemen untuk menutupi utang dan berpisah dengan pahit. Clara, yang tidak pernah benar-benar mencintai Arya, pergi meninggalkannya untuk mencari mangsa baru. Arya, yang ditinggalkan sendirian, akhirnya harus benar-benar berjuang. Dia tidak lagi melukis. Gairahnya telah padam bersamaan dengan perginya sponsor hidupnya. Kudengar dia bekerja sebagai desainer grafis lepas, mengerjakan proyek-proyek kecil untuk bertahan hidup. Sebuah akhir yang tidak megah, tidak tragis, hanya menyedihkan. 10 tahun. 1 dekade. Waktu yang cukup untuk mengubah seorang pemuda menjadi pria dewasa, sebuah kota menjadi metropolis, dan sebuah hati yang hancur menjadi taman yang subur. Sore itu,
Aku duduk di kursi rotan di teras sebuah villa pribadi di Uluwatu. Langit di hadapanku adalah sebuah kanvas raksasa yang dilukis oleh sang maha seniman dengan palet warna jingga, merah muda, dan nila. Suara debur ombak yang menghantam karang di bawah tebing menjadi musik latar yang sempurna. Di atas panggangan di dekat kolam renang, Arya, suamiku, sedang dengan ahli membolak-balik ikan barakuda segar. Aroma bumbu bakar yang gurih menari-nari di udara. Dia bersenandung sebuah lagu jazz lama, gerakannya santai dan penuh kebahagiaan. Di hamparan rumput hijau, dua sosok kecil berlarian dengan tawa yang renyah. Adi dan Mentari, putra dan putri kembar kami yang berusia 4 tahun. Mereka adalah dua bintang paling terang di galaksi kehidupanku. Mentari, dengan rambut ikal seperti Arya dan mata sepertiku, sedang mencoba menangkap seekor capung. Adi, versi mini diriku dengan senyum jenaka Arya, mengejarnya dari belakang, sesekali tersandung kakinya sendiri dan jatuh di rumput empuk, lalu bangkit lagi sambil tertawa. Melihat pemandangan ini, hatiku dipenuhi oleh rasa syukur yang begitu meluap hingga terasa sesak. Inilah kehidupan. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan sesuatu yang kau tuntut atau kau dapatkan dari orang lain, tapi sesuatu yang kau bangun dengan sabar, kau rawat dengan tulus, dan kau panen buahnya di kemudian hari. Aku dan Arya menikah 8 tahun yang lalu, dalam sebuah upacara sederhana saat matahari terbenam di sebuah pantai di Lombok. Hanya kami berdua, orang tua kami, beberapa sahabat terdekat, dan Embok Yam yang menangis terharu sepanjang acara. Aku mengenakan gaun putih simpel, tanpa perhiasan berlebihan. Aku tidak butuh itu lagi. Kebahagiaan kami adalah perhiasan yang paling berkilau. Menjadi seorang ibu adalah peran baru yang menantang sekaligus paling memuaskan. Awalnya aku takut. Takut tidak bisa menjadi ibu yang baik, takut tidak bisa menyeimbangkan antara perusahaan dan keluarga. Tapi Arya adalah partner yang luar biasa. Dia tidak pernah menganggap mengurus anak adalah tugas istri. Kami adalah tim. Jika aku harus lembur, dia yang akan memandikan dan membacakan dongeng untuk si kembar. Jika dia yang sibuk, aku yang akan mengambil alih. Kami saling mengisi, saling mendukung. Wiratama Consulting telah menjadi raksasa di bidangnya. Kami bahkan telah membuka 2 cabang di Singapura dan Kuala Lumpur. Aku sudah tidak lagi terlibat dalam operasional harian. Aku telah berhasil mencetak kader-kader pemimpin baru yang kupercaya sepenuhnya. Posisiku kini lebih sebagai seorang chairwoman yang memberikan arahan strategis dan visi jangka panjang. Hal ini memberiku kemewahan terbesar, waktu. Waktu untuk melihat tumbuh kembang anak-anakku, waktu untuk bepergian dengan Arya, waktu untuk diriku sendiri. Hantu masa lalu benar-benar telah sirna. Aku hampir tidak pernah lagi memikirkan mereka. Sampai beberapa bulan yang lalu, sebuah amplop berwarna coklat kusam tiba di kantor lamaku, yang kemudian diteruskan ke alamatku. Tidak ada nama pengirim, hanya alamat sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Tulisan tangannya yang khas, agak miring dan artistik, langsung ku kenali. Surat dari Arya. Aku membukanya dengan perasaan yang aneh, bukan penasaran, lebih seperti seorang arkeolog yang menemukan artefak dari peradaban yang telah lama punah. Suratnya panjang dan ditulis di atas beberapa lembar kertas HVS. Isinya bukan lagi permohonan maaf yang panik atau janji-janji kosong. Isinya adalah sebuah refleksi yang getir. Rina, aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai padamu, atau apakah kamu akan membacanya. Aku menulis ini bukan untuk meminta pengampunanmu, karena aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akhirnya mengerti. Selama bertahun-tahun setelah kau pergi, aku menyalahkan segalanya dan semua orang. Aku menyalahkan Clara yang materialistis, menyalahkan dunia seni yang tidak adil, bahkan dalam kebodohanku yang paling dalam, aku masih sering menyalahkanmu karena terlalu mudah menyerah padaku. Tapi kesendirian dan kesulitan adalah guru yang paling jujur. Ketika aku harus bekerja 12 jam sehari sebagai desainer grafis untuk proyek-proyek kecil hanya untuk membayar sewa, ketika tidak ada lagi makan malam mewah atau liburan, aku mulai melihat kebenaran. Masalahnya bukan pada Clara, bukan pada dunia seni, dan tentu saja bukan padamu. Masalahnya ada padaku. Aku adalah seorang pria yang lemah, pengecut, dan seorang parasit. Aku dulu berpikir,
Aku mencintai seni lebih dari segalanya. Aku salah. Aku hanya mencintai citra sebagai seorang seniman. Aku mencintai kebebasan tanpa tanggung jawab. Kamu memberiku semua itu, dan aku mengambilnya begitu saja. Kamu adalah sponsor bagi ilusi kehebatanku. Dan ketika kamu pergi, ilusi itu hancur. Aku mencoba melukis lagi, Rina. Tapi kanvasku selalu kosong. Aku sadar, sumber inspirasiku yang sesungguhnya bukanlah keindahan abstrak atau penderitaan romantis seorang seniman. Inspirasiku adalah kamu. Cahayamu, kekuatanmu, cintamu yang tanpa syarat. Dan ketika aku mengkhianati dan kehilanganmu, aku kehilangan jiwaku. Aku menjadi hampa. Aku dengar kamu sudah bahagia sekarang. Aku melihat fotomu di sebuah majalah bisnis. Kamu tampak luar biasa, kuat, dan bersinar. Pria di sampingmu tampak seperti pria yang baik. Aku turut bahagia untukmu, dengan ketulusan yang baru bisa kurasakan sekarang. Terima kasih telah melepaskanku dulu. Itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku, meskipun aku baru menyadarinya sekarang. Kau memaksaku untuk menghadapi diriku yang sebenarnya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Hiduplah dengan baik, Rina. Kau adalah bukti bahwa hati yang paling hancur sekalipun bisa tumbuh kembali menjadi taman yang paling indah. Arya, aku melipat surat itu kembali. Air mata menggenang di pelupuk mataku, tapi bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata penutup. Sebuah bab akhirnya benar-benar berakhir. Lagi mikirin apa, Ratu Wiratama? Suara Arya membuyarkanku. Dia meletakkan sepiring ikan bakar yang mengepul di meja, lalu duduk di sampingku. Aku tersenyum, menyeka sudut mataku. Mikirin betapa beruntungnya aku. Aku yang lebih beruntung, katanya, mencium keningku. Kami duduk dalam diam, memandangi dua harta kami yang paling berharga. Adi dan Mentari telah berhenti berlari. Mereka kini duduk berdampingan di rumput, menatap matahari terbenam dengan takjub. Aku teringat pada ikat rambut warna merah itu. Benda kecil yang menjadi awal dari kehancuran sekaligus awal dari kelahiranku kembali. Pengkhianatan itu adalah racun yang paling mematikan, tapi dari racun itu pula aku menemukan penawar terkuat, kekuatan diriku sendiri. Aku tidak akan mengubah apapun dari masa laluku. Setiap luka, setiap air mata, setiap malam tanpa tidur, semuanya telah menempaku menjadi wanita seperti sekarang ini. Seorang istri, seorang ibu, seorang pemimpin, dan yang terpenting, seorang Rina yang utuh dan bebas. Aku telah memanen buah dari taman kehidupanku, dan rasanya lebih manis dari apapun yang pernah kubayangkan. Aku akan menciptakan kebahagiaan tanpa bayang-bayang dari pengkhianatan.